Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Betsy, Karina, Muhammad Rafli, dan Ara Ismeta akan menjelaskan tentang paragraf. Jadi baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu paragraf. Paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Dalam penulisannya, sebuah paragraf harus memenuhi beberapa syarat tertentu agar penulisannya baik dan benar. Apa saja sih syarat-syarat paragraf? Berikut adalah beberapa syarat-syarat paragraf, di antaranya kesatuan atau unity, kepaduan atau koherensi, dan kelengkapan. Setiap unsur-unsur paragraf seperti gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas harus membentuk satu kesatuan yang padu. Yang dimaksud kesatuan yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Kepaduan atau koherensi. Dengan adanya kepaduan atau koherensi di dalam sebuah paragraf, maka sebuah paragraf bisa dipahami secara baik dan logis bagi para pembaca. Kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Selanjutnya adalah pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pola pengembangan klimaks, antiklimaks, sudut pandang, perbandingan pertentangan, analogi, contoh, kausalitas, generalisasi, klasifikasi, dan definisi luas lainnya. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing jenis pola pengembangan paragraf. Yang pertama adalah pola klimaks. Pola klimaks adalah perincian gagasan utama dalam sebuah paragraf dari bawah menuju gagasan utama yang paling atas atau puncak. Dengan kata lain, klimaks diartikan sebagai sebuah karangan yang mendeskripsikan atau menceritakan peristiwa sampai pada konflik yang paling tinggi. Selanjutnya, nomor 2, pola antiklimaks. Pola antiklimaks adalah perincian sebuah gagasan yang dimulai dari gagasan utama yang paling tinggi, kemudian diikuti dengan gagasan penjelas yang lebih rendah secara perlahan. Antiklimaks juga diartikan sebagai penurunan masalah dalam suatu konflik yang paling tinggi, kemudian berangsur menuju konflik yang paling rendah. Nomor 3, pola sudut pandang. Pola sudut pandang adalah suatu pola pengembangan paragraf yang didasarkan pada persepsi berkaitan dengan posisi atau sudut pandang penulis di dalam sebuah karangan. Yang keempat, pola perbandingan dan pertentangan. Pola perbandingan merupakan pola yang mengamati persamaan yang dimiliki oleh dua buah objek atau lebih, yang kesamaan tersebut bisa untuk dibandingkan, sedangkan pola pertentangan lebih banyak menonjolkan perbedaan dari dua buah objek atau lebih di dalam suatu paragraf. Yang kelima, pola analogi. Pola analogi adalah bentuk pengungkapan atau penalaran dengan cara membandingkan dua hal atau objek yang banyak memiliki persamaan. Dan dari dua persamaan tersebut, kita dapat mendapatkan sebuah kesimpulan yang ada. Untuk pola pengembangan paragraf selanjutnya, yaitu pola contoh. Pola contoh sendiri memiliki pengertian, yaitu sebuah gagasan utama dalam paragraf menjadi terang atau lebih jelas ketika diperkuat dengan beberapa contoh atau ilustrasi. Contoh tersebut dapat berbentuk narasi atau deskripsi. Untuk contoh paragrafnya tersendiri sebagai berikut. Untuk
selanjutnya yaitu pola kausalitas. Pengertiannya yaitu di dalam pola kausalitas, pola pengembangan paragraf dibedakan menjadi dua, yaitu pola sebab akibat dan pola akibat sebab. Untuk pola sebab akibat adalah sebuah paragraf yang diawali dengan kalimat-kalimat khusus yang merupakan sebab yang kemudian pada bagian akhir paragraf disimpulkan ke dalam kalimat umum yang merupakan akibat. Sebaliknya, pola akibat sebab adalah sebuah paragraf yang di awalnya menyajikan kalimat-kalimat khusus yang berupa akibat-akibat dari suatu masalah dan disimpulkan menjadi kalimat umum yang menjadi sebab munculnya masalah tersebut. Untuk contohnya sebagai berikut. Ini adalah contoh pola sebab akibat. Untuk selanjutnya adalah contoh pola akibat sebab. Next adalah pola generalisasi. Pola generalisasi adalah pola menarik kesimpulan sebuah paragraf dengan cara penalaran secara umum berdasarkan referensi data yang ada atau peristiwa khusus secara representatif. Pola generalisasi dibagi menjadi dua macam, yaitu pola umum khusus dan pola khusus umum. Ini adalah contoh pola umum ke khusus. Untuk selanjutnya adalah pola khusus ke umum. Next adalah pola klasifikasi. Pola klasifikasi adalah suatu pola dengan cara mengelompokkan berbagai hal atau objek yang dianggap memiliki kesamaan ke dalam satu kategori, sehingga hubungan di antara berbagai hal atau objek itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Untuk contohnya sebagai berikut. Dan untuk yang terakhir adalah pola definisi luas. Arti definisi dalam sebuah paragraf adalah usaha penulis untuk memberikan keterangan atau arti terhadap suatu hal atau objek. Dalam pola ini, penulis dapat mengemukakan pola yang berisi definisi suatu hal atau gagasan abstrak yang luas. Untuk contohnya sebagai berikut. Baiklah, sekian dari kelompok 5. Semoga kalian enjoy dengan presentasi yang kami berikan. Dan jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Terima kasih.